Selembar kertas ini ternyata menunjukkan saldo sebesar 200 juta. Uang 200 juta? Mungkinkah Leo, kamu adalah konglomerat baru yang jadi kaya dalam semalam? Kamu biasanya terlalu merendah. Kita teman sekelas selama 4 tahun, ternyata nggak ada seorang pun yang mengetahui identitas aslimu. Pak Agus, hari ini terima kasih banyak khusus kesini. Tuan Leo, Anda terlalu sungkan. Dengan senang hati aku melayani Anda. Oh ya, orang segini banyaknya cuaca juga panas. Pakai uang ini untuk membelikan mereka air minum. 200.000. Tuan Leo, ini nggak pantas. Leo, 200.000 kamu berikan gitu aja. Kamu sangat berlebihan. Ini bukan uang yang banyak, anggap aja ucapan terima kasihku. Kalau gitu aku akan terima tanpa sungkan. Nanti Tuan Leo, kalau ada masalah, bisa kapanpun menelponku. Aku pasti akan melayani Anda dengan setia. Tuan Leo dengan santai memberiku 200.000. Uang ini sungguh menggiurkan. Tuan Leo, kamu sungguh muda, berbakat dan tampan. Itu semua biaya di lelang hari ini ditanggung olehku, Tuan Leo. Ini nggak baik. Udah seharusnya. Itu nggak tahu apakah Tuan Leo tertarik untuk membicarakan kerjasama dengan keluarga Karim kami? Dasar kamu Benny, apa kamu coba mencuri klienku di depanku? Tuan Leo mau kerjasama dengan siapapun. Tentu aja itu terserah pada keinginannya sendiri. Tuan Leo, menurutmu masalah kerjasama? Kerjasama dengan kalian, keluarga Karim yang sebesar ini sebulan hanya menghasilkan 600.000? Lupakan aja, itu hanya uang kecil. Sepertinya ada seseorang yang nggak menarik perhatian Tuan Leo. Kalau gitu cepatlah pergi, jangan keras kepala dan tetap di sini. Kamu cuma menjilat. Tuan Leo lebih awal dariku, kan? Apa hebatnya itu? Tuan Leo? Ayo kita pergi. Selamat tinggal, bro. Oh ya, Pak Agus, masalah vas bunga itu... Oh, nggak masalah Tuan Leo. Kartu emas tertinggi Anda bisa digunakan menutupi itu. Oh, gitu ya. Dan ada juga hak prioritas pembelian barang lelang. Oh, kartu emas tertinggi kami memang punya hak ini. Yuna, aku ada urusan dengan Pak Agus. Apa kamu bisa menungguku di luar? Oh, oke. Tuan, pelan-pelan. Nanti kalau ada masalah hubungi aku. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Terima kasih banyak. Sudah seharusnya. Sampai jumpa, Tuan Leo. Sampai jumpa. Leo, apa kamu udah selesai? Iya. Yuna, hari ini terima kasih banyak. Kamu membantuku mengembalikan uang itu. Nggak masalah. Aku juga nggak banyak membantu. Oh ya, Yuna. Hari ini aku melihatmu di lelang sangat tertarik dengan lukisan Pak Tony. Boleh aku bertanya kenapa? Tony adalah ayahku. Lukisan yang dilelang itu karya terakhirnya sebelum meninggal. Beberapa tahun ini saat aku siaran langsung, aku minta hadiah agar aku bisa menabung lebih cepat dan ambil kembali lukisannya. Maaf, aku bertanya hal menyedihkan. Gak masalah, kupikir aku udah menabung cukup banyak uang. Tapi gak kusangka lukisan ayahku jadi lebih berharga setelah beliau meninggal dunia. Pada akhirnya aku juga gak berhasil mengambil kembali lukisan itu. Oh iya, 20.000 ini yang kamu berikan padaku, sekarang aku nggak membutuhkannya lagi. Ku kembalikan padamu. Cuma 20.000 aja, ngapain dikembalikan? Yuna, aku mau memberimu hadiah. Tutup matamu. Hadiah apa? Tutuplah matamu. Nah, ini dia. Ini adalah lukisan ayahku. Bukankah ini udah dibeli oleh Dani? Kenapa bisa ada padamu? Oh, begini. Ini kartu emas tertinggi. Pemegangnya punya prioritas beli barang lelang. Tadi aku diskusi dengan Pak Agus untuk mengambil lukisan ini dari tangan Dani. Gimana? Apa kamu suka hadiah ini? Leo, terima kasih. Ini... Ibu, katamu Leo adalah pewaris yang sangat kaya, bernilai 20 juta lebih. Mana mungkin? Ibu
Lihat sendiri, Pak Agus dari Bank Eksklusif memberikan Leo sebuah kartu emas tertinggi. Putriku, kali ini kamu harus memanfaatkan peluang itu untuk balikan dengannya. Dengan begitu, keluarga kita nanti akan jadi kaya raya. Tapi ibu, apa Leo akan mau? Kamu udah begitu lama bersamanya, dia punya perasaan padamu. Selama kamu melunakkan sikapmu sedikit saja, dia pasti akan langsung mendekatimu dan kembali mencarimu. Akan ku coba. Ayo. Halo? Leo, ini aku. Aku mau bertemu denganmu. Wanda? Kita udah putus. Buat apa kamu nelpon aku lagi? Leo, waktu itu ibuku yang salah. Aku tahu aku udah melakukan kesalahan, jadi aku mau bertemu denganmu dan minta maaf. Saat kamu memandang rendah orang miskin dan mencari yang kaya, hubungan kita berdua udah berakhir. Leo, kita udah bersama 3 tahun. Kali ini aja bertemu sekali aja. Nanti aku gak akan mengganggumu lagi, oke? Oke, kamu sendiri yang bilang. Kirimkan lokasinya. Kalau gitu, kutunggu kamu. Wanda ini, masalah apa lagi yang ditimbulkan sekarang? Putriku sungguh luar biasa. Hanya dengan beberapa kalimat sudah bisa membuatnya berubah. Yona, Kak Yona, kenapa kamu kesini? Oh iya, aku udah mengemas semua barangku. Aku udah menemukan rumah baru dan akan segera pindah. Kenapa pindah? Rumah ini sepenuhnya milikmu. Ini sertifikatnya. Sertifikat rumah? Oh iya, hari ini aku kesini mau perkenalkan seseorang untuk kencan buta denganmu. Adik sepupuku, usianya hampir sama denganmu. Dia seorang host, sangat cantik. Sejak 5 tahun lalu, setelah ayahnya meninggal, dia seorang diri jadi host. Dia membiayai keluarganya, gadis yang sangat bijaksana. Kalau bertemu dengannya, kamu pasti akan menyukainya. Apa ada yang salah dengan pemilik rumah ini? Dia hanya memberiku rumah, juga akan mengenalkanku pada adik sepupunya, dan dia seorang host. Mana ada durian runtuh begini? Jangan-jangan adik sepupunya aslinya cantik tapi pakai filter. Nggak mau. Pokoknya jangan mau. Kak Yona, masalah kencan buta kita bicarakan nanti. Aku masih ada urusan lain. Aku pergi dulu, Kak Yona. Hei, udah dipikirin belum? Gak ada kesempatan begini lagi loh. Hei nak, udah sebesar ini, kenapa belum beli mobil juga? Apa kamu melihatnya? Anakku, memberikanku mobil ini. Gaji bulananku cuma 6 juta. Mana bisa aku beli mobil? Apa? 1 bulan 6 juta? Kenapa kamu nggak bilang kamu orang kaya baru? Anak muda zaman sekarang benar-benar ngomong seenaknya. Membual itu bukan kebiasaan baik. Kalau kamu nggak percaya padaku nggak apa-apa. Ini, ambil saja kembaliannya. Astaga. Ini 40.000. Nak, ayahmu dapat banyak uang saat nyopir taksi. Bisa menukar taksi ini dengan mobil Mercy. Putriku, kalau Leo datang, harus berpenampilan bagus untuk memenangkan hatinya. Ibu, aku masih gak percaya gimana mungkin Leo bisa punya banyak uang. Kalau dia sungguh punya 20 juta, gimana mungkin waktu bersamanya aku gak tahu. Kalau ini palsu, bukankah kamu sedang mendorongku ke dalam lubang api? Aku gak mau hidup susah bersamanya. Kamu tenang aja, selama bertahun-tahun, ibu gak pernah salah menilai orang. Seharusnya di sini yang dibilang Wanda. Sudahlah, aku sekarang lagi hamil anaknya Frin. Bajingan itu langsung kabur. Gak peduli Leo kaya atau miskin. Yang penting cari orang yang mau menanggungnya. Wanda, jadi hari ini kamu memanggilku ke sini hanya menjadikanku korban tipu dayamu. Leo, dengerin penjelasanku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku dengar dengan sangat jelas. Ku beritahu kamu, aku nggak akan balikan denganmu. Lupakan ide itu. Leo, berhenti cari alasan. Kamu datang ke sini karena belum bisa melupakanku kan? Ku beritahu kamu ya, aku bisa hidup tanpa mahar. Asal kamu kasih aku rumah, kita bisa balikan. Kita udah putus 3 tahun lalu. Gimana bisa kamu masih nggak tahu malu? Aku harus memberimu mahar. Ku beritahu kamu, sekalipun kamu menawariku uang, aku nggak mau balikan. Leo, beraninya kamu bicara begitu pada putriku? Putriku membuatmu menanggung hal ini. Kamu yang beruntung, tahu nggak?
Aku udah gak percaya. Selain putriku, apa masih ada yang mau bersamamu? Aku mau.